Oke guys, di video kali ini gua akan melanjutkan pembahasan Kamen Rider Gachat yang saat ini sudah memasuki arc terbaru, yang mana harusnya sih ceritanya sudah semakin meningkat lah ya. So untuk itu nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja ini dia pembahasan Kamen Rider Gachat episode 11. Di awal episode, kita diperlihatkan Three Dark Sister yang sedang melanjutkan proses pembuatan Bad Red Driver. Nah, kalau kalian masih ingat, di episode kemarin kan Kloto mendapatkan kartu UFO X kan? Nah, kartu tersebut digunakan sebagai salah satu ingredients untuk membuat Red Driver ini. Tapi, sayang sekali, Kemi UFO-nya malah kabur. Kalau kata Atropos sih, Kemi dengan level 10 itu sulit untuk dikendalikan. Makanya si Atropos anteng-anteng aja meskipun Keminya kabur. Karena dia masih punya rencana cadangan. Nah, di scene berikutnya ini, ya kalau ini mah scene santuy sekaligus cooldown lah ya. Apalagi episode kemarin kan lumayan intens juga tuh. Yang dimana di sini Hotaro dan teman-temannya sedang mencari Kemi di sebuah hutan. Apa taman nih? Dan lumayan banyak juga yang mereka dapatkan. Ada Televi, Stagavine, Busasori, Bonti Bani, Supari Hebi, Mite Mirror, dan Panpaka Parka. Dan yang uniknya lagi, semua kartu-kartu ini kartu-kartu yang nantinya rilis di PES 02 guys. Anjay, sekalian promosi nih kayaknya. Nah, di sisi lain, Kurogane ngomong kepada Minato Sensei kalau sepertinya Three Dark Sister ini punya rencana besar dengan mengumpulkan pecahan Malgam. Dan Kurogane juga penasaran dari mana mereka mendapatkan kartu Kemi. Nah, hal ini juga ditambahkan sama Minato Sensei yang mengatakan kalau ada banyak blank card yang hilang dari akademi, yang kemungkinan semua kartu itu dicuri dan diberikan ke Three Dark Sister. Alias ada mata-mata di dalam organisasi. Ya, kalau ini mah cerita Kamen Rider pada umumnya sih, mata-mata di dalam organisasi. Kayak Saber sama Revise. Nah, di tempat lain, Spider Malgam terlihat sedang membuat onar. Dan gak pakai lama, Hotaro pun datang dan melawan Malgam itu. Nah, pertarungan keduanya cukup menarik nih. Banyak adegan fight di sini. Seperti kayak guling-gulingan, tembak-tembakan, hingga yang paling menarik itu spam pakai form White Mode. Nah, dimulai dari White Mode Bakuon Televi, yang merupakan gabungan Televi sama Bakuon Zemi, yang menghasilkan bentuk kayak serangga tapi ada speakernya. Lucu juga ya. Jadi form ini itu bisa mengeluarkan suara yang sangat keras layaknya konser dangdut. Tapi anehnya kayak nggak ngaruh gitu cok sama monsternya. Terus ada juga Stack Mirror, yang dimana form ini tuh merupakan cermin, tapi berbentuk stack atau kumbang. Kekuatannya juga simple, cuma buat mantulin serangan doang. Terus ada lagi Grid Sasori, yang menggabungkan kartu Busasori dan Grid Tonbo. Form ini berbentuk kalajengking, tapi punya sayap, kayak capung. Dan ability-nya juga nggak tahu, cuma nyucuk-nyucuk doang. Terus ada lagi Dr. Hebi yang merupakan gabungan antara Dr. Kozo sama Supari Hebi yang menghasilkan form berupa ular dan bisa nyetrum-nyetrum. Lah ini mah malah mirip belut cok. Dan yang terakhir itu ada Bani Parka yang merupakan gabungan antara Bonti Bani sama Panpaka Parka yang menghasilkan bentuk. Nah, ini yang agak lucu nih. Ini sih jaket beneran. Udah gitu nemplok lagi di mukanya si Malgam.
Minimal lawak. Oke, balik lagi ke Three Dark Sister. Setelah berhasil menyelesaikan Dread Driver, Atropos ngomong kan ya, jangan buru-buru menggunakan bed itu. Ada eksperimen yang mau dilakukannya. Nah, yang udah lihat scan majalahnya ataupun udah baca rumornya, pasti kalian tahu lah ya. Yang dimaksud eksperimen itu sepertinya user dari Dread Driver ini. Yang dimana katanya Dread Driver ini ada 3 fase. Dan setiap fasenya ada usernya masing-masing. Jadi untuk fase yang pertama ini sekaligus user percobaan diberikan kepada Sabimaru. Nggak salah denger bang? Enggak guys, beneran dia. Oke, lanjut lagi. Di ruangan Akademi Alkimia terlihat Sabimaru sedang membuat alat berupa sensor detektor, yang mana alat ini akan digunakannya untuk menangkap Kemi UFO-X. Nah, UFO-X ini dijelaskan juga sama Isaac. Adalah Kemi level 10, Kemi terkuat di kategorinya. Jadi makanya para Kemi level 10 ini bisa dibilang istimewa karena memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, singkat cerita, di sini kita juga diperlihatkan dengan 2 karakter baru, yang dimana mereka ini adalah tim penyidik yang dikirim oleh Persatuan Alkimia. Jadi yang pertama itu ada Lee Kugimiya. Nah, beliau ini pernah main di Kamen Rider Blade guys, berperan sebagai Isaka atau Peacock Undead. Ya, yang nonton Blade pasti tahu lah ya. Terus yang kedua ada Shiori Harima yang diperankan oleh aktris bernama Ayaka Kira. Nah, kalau ini mantap kan? Nambah lagi yang bening-bening. Mudah-mudahan bertahan lama lah ya. Nah, di sini Kugimiya-san berkata, "Ichinose Hotaro, kau tidak diakui sebagai Kamen Rider karena driver yang didapatnya pemberian Fugakudo yang notabene sang pengkhianat. Dan cara bertarungnya juga nggak efisien. Gimana ceritanya berteman dengan Kemi? Kemi itu cuma alat bro." Nah, mendengar hal itu tersinggunglah si Hotaro ini. Masa dia dibilang nggak kompeten? Dan teman-temannya juga setuju. Biarpun dia begitu, tapi dia sudah berjuang sampai sejauh ini. Nah, terus Kurogane juga berkata, ya benar, dia juga nggak setuju kalau Hotaro itu emang nggak pantas jadi Kamen Rider. Cuma dia di sini mencium bau-bau mencurigakan dari Bapak Kugimiya yang katanya tadi mau mencari mata-mata, tapi kok sekarang malah minta bed. Lalu tak lama kemudian alarm peringatan adanya bahaya pun keluar yang mengarah ke sekolah Furasu. Nah, di saat mereka sedang mencari penyebabnya, tiba-tiba Rine didatangi Kloto yang mengatakan kalau dia tuh sebenarnya tertarik kepadanya. Namun akhir-akhir ini Rine mulai berubah. Kira-kira apa yang membuatnya berubah? Ya udah pasti teman-temannya lah. Tapi yang paling bikin gua penasaran, kok si Kloto ini tertarik sama Rine? Apa Rine ini memiliki misteri tersembunyi? Soalnya Kurogane juga tertarik sama dia. Tuh lihat, sampai dilindungi mati-matian begitu sama Bang Montir. Lalu tak lama kemudian, Kemi UFO-nya pun muncul dan seketika langsung deh dikejar sama Hotaro dan Sabimaru. Nah, Sabimaru berkata, UFO-X ini adalah Kemi terkuat, jadi akan sulit menangkapnya. Tetapi dia percaya kalau Hotaro itu pasti bisa lah, soalnya kan dia mempunyai kemampuan berteman dengan semua Kemi. Lalu di saat mereka lagi mengejar Keminya, tiba-tiba Spider Malga muncul dan langsung menyerang mereka. Hotaro bingung, kok dia ada lagi? Bukannya tadi udah gua kalahin ya? Nah, di saat itu juga ketika lagi terpojok, Hotaro pun menggunakan form baru yang sudah kita nanti-nantikan, yaitu Lightning Jungle. Form super bulky yang keren abis. Kekuatan form 1 ini tuh terlihat bisa mengeluarkan cambuk, yang mana cambuknya ini berupa listrik beraliran tinggi. Jadi kayak dipecut gitu cok. Tas. Tapi kayak nggak ngefek gitu ya, malah si Hotaronya jadi kena ikat.
Nah, lalu dengan bantuan Kemi UFO yang menembakkan lasernya, membuat spider magamnya sekarat. Dan seketika itu pun Hotaro memanfaatkannya dengan finishing berupa Rider Kick. Viva, Viva, Viva. Dan Malgamnya pun kalah. Nah, setelah Malgamnya kalah, terungkap deh siapa orang di balik itu. Bukan Bapak Kugimiya, seperti yang Hotaro pikirkan dan kita pikirkan, melainkan Harima yang terlihat bisa menggunakan kekuatan portal dan mengambil kartunya. Udah kayak ini aja cuk, Jikukan Ninjutsu. Nah, menurut kalian apakah Mbak Harima ini mata-matanya? Atau cuma pengalian isu? Yang sebenarnya itu ada dalang di balik semua ini. Kalau menurutku sih kayaknya mata-matanya bukan dia deh. Gua lebih curiga ke Bapak Kugimiya ini. Soalnya dari awal kemunculan udah mencurigakan. Terus alasan kedua, terlalu cepat juga sih terungkapnya. Ya minimal pertengahan serial lah baru terungkap siapa mata-matanya. Oke guys, itu dia tadi pembahasan mengenai Kamen Rider Gachet episode 11 yang menguak adanya mata-mata di dalam organisasi. Dan tak lupa juga untuk next episode akan debut villain rider guys, yaitu Kamen Rider Dread. Nah, jadi untuk episode 12 pastinya bakal lebih seru lagi lah ya. Ya udah guys, kalau gitu sampai di sini aja pembahasannya dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.